Abdul Hamid mulai mengisi hari-hariku. Dia telah menjadi bagian hidupku meski belum menyatakan akan menikah denganku. Aku mulai menggambar detail kehidupan yang akan kujalani bersamanya, sebagaimana seorang arsitek menggambarkan rancang bangunan sebuah gedung. Sejak awal, aku terbiasa melakukan kalkulasi atas segala sesuatu berdasarkan ambisi pribadi. Aku sering membiarkan dominasi ambisiku atas segala bentuk pertimbangan. Saat ini, kubiarkan ambisi itu menguasai perasaanku dan perasaan Abdul Hamid. Begitu singkat aku mempelajari Abdul Hamid, jauh lebih singkat dari detail pemahamanku tentang mata kuliah di kampus. Tapi, aku telah merasa menjadi wanita yang mampu membuatnya bahagia. Mungkin, ini gambaran egoisme seorang aku yang berpikir hanya untuk diri sendiri. Ambisiku telah membuatku melupakan segala sesuatu, hingga aku lupa bahwa aku perempuan. Bahkan, kebutuhanku untuk menjadi perempuan lebih mendesak daripada kebutuhanku untuk menjadi pemimpin negara. Setidaknya, untuk saat ini. Aku menyediakan 2 hari dalam seminggu bagi Abdul Hamid untuk mengunjungi rumahku. Hari Senin untuk minum teh bersama dan hari Kamis untuk makan malam di rumahku. 5 hari selebihnya tidak ada hal-hal yang kuperbolehkan mengganggu konsentrasiku mempersiapkan diri menghadapi sidang ujian akhir, termasuk Abdul Hamid. Sebelum kesepakatan 2 hari itu, Abdul Hamid bisa datang ke rumahku setiap hari, meski tidak ada kesepakatan apapun antara kami untuk merendah hubungan. Mungkin karena dia sedemikian yakin telah bisa membaca logika dan perasaanku. Suatu hari, dia datang bukan pada hari semestinya. Seingatku, suatu sore di hari Rabu, dia duduk di ruang tamu bersama ayah dan ibuku, sementara aku sedang belajar di kamar. Mereka terlihat asik bercengkrama dan Abdul Hamid dari wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda perasaan kecewa karena tidak bertemu denganku. Seakan dia datang memang sengaja bukan untuk menemuiku, melainkan sekedar silaturahmi dengan kedua orang tuaku. Keesokan harinya, hari Kamis, dia datang dan sama sekali tidak mengungkit keenggananku menemuinya kemarin. Dia tidak marah atau kecewa seakan tidak terjadi apa-apa. Seakan dia memberiku kebebasan sepenuhnya untuk melakukan apa saja yang kumau. Kenyataannya, justru aku yang marah dan sebel karena merasa dia telah meremehkan keberadaanku dengan tidak marah saat aku tidak menemuinya. Sejak hari itu, sekitar seminggu atau 2 minggu, dia datang lagi ke rumahku bukan pada hari Senin atau Kamis. Seingatku, dia datang hari Minggu. Aku dengar dia bertanya kepada ibu, "Tante, Suat ada?" "Ada, seperti biasa, dia sedang belajar di kamarnya." Ku dengar ibu menjawab. Sebelum aku menduga apa yang akan terjadi, pintu kamarku terbuka. Tiba-tiba, Abdul Hamid sudah berdiri di depan pintu dan berjalan mendekatiku di meja belajar. Setelah berbisik, dia membuka keheningan. "Suat, bagaimana kalau kita menikah?" Telah lama aku mengharapkan dia membuka pembicaraan tentang pernikahan kami. Dan hari ini dia mengatakannya. Dalam hati kecil, aku bahagia dan tidak terkejut karenanya. Tetapi, kata-kata yang dia pilih telah menciptakan suasana kaget bagiku. Apalagi dia masuk ke kamarku saat aku masih mengenakan pakaian tidur, pakaian resmiku untuk belajar. Aku menjawab sekenanya, sambil menyembunyikan kebahagiaanku. "Sekarang bukan hari Senin atau Kamis, aku sedang sibuk." "Bukankah perkawinan adalah kesibukan harian, kecuali hari Jumat?" Dia mengelak. "Justru sebaliknya, perkawinan hanya merupakan kesibukan pada hari Jumat.
Aku menjawab sambil tertawa ringan. Sesaat kami saling diam. Pandangan kami bertaut. Kami melemparkan perasaan masing-masing kepada yang lain. Seakan sama-sama membuat prediksi gerangan apa yang akan terjadi. Masih setengah berbisik hingga hampir tak terdengar. Dia bertanya, "Bagaimana?" Aku menggelengkan kepala dan jawaban iya, yang sengaja kusembunyikan. Sesaat, aku termenung dan tiba-tiba aku ingin meralat gelengan kepalaku. Maksudku, kita tunda pembicaraan ini sampai aku selesai ujian skripsi. Dia berkelit lirih. Ujian skripsi bukan waktu untuk membicarakan perkawinan karena keserjanaanku adalah waktu bagi kita untuk membicarakan masa depan. Dia berkehendak kata-katanya dan bibirnya. Tiba-tiba dia menciumku. Itulah ciuman pertama yang kurasakan. Sungguh merupakan pengalaman pertama dalam hidupku. Di usiaku yang ke-21 ini, akhirnya aku merasakan sebuah ciuman. Ya, sebuah ciuman yang sering menghiasi alam khayalku saat aku membaca buku-buku romantis percintaan. Saat itu, aku seperti merasakan tanganku ingin bergerak mendekat dan menyentuh tubuh laki-laki di depanku. Tapi logikaku bertahan. Tidak, ini semua hanya pantas dilakukan pada waktu-waktu luang. Dan aku sekarang sedang sibuk. Aku sedang mempersiapkan diri untuk ujian skripsi. Aku bertahan dan ingin berlari. Berlari dari diriku sendiri. Berlari dari perasaanku. Dalam nafas yang tidak beraturan, aku berkata, "Tinggalkan aku harus belajar. Ujian sudah dekat." Abdul Hamid berkata sambil memandangku dengan senyuman kasih sayang yang terlalu membuatku damai. Besok hari Senin, hari kita minum teh bersama. Dia keluar dari kamarku. Aku mengantarnya hingga pintu kamar. Setelah hilang dari pandangan, aku kembali ke meja. Tapi aku tidak berhasil untuk kembali membaca pelajaran. Bayang-bayang masa depan bersama Abdul Hamid membawaku pergi jauh. Aku berusaha membuka buku-buku kuliah, tapi selalu gagal. Aku coba menuliskan kata-kata penyemangat yang sering kugunakan untuk membangkitkan gairah belajarku, tapi malam ini aku gagal total mempersiapkan ujian skripsiku. Keesokan paginya, aku bangun dan marah. Aku dendam kepada Abdul Hamid. Aku seakan telah menenggak seteguk obat bius untuk membuatku tidak sepenuhnya sadar. Aku tidak memiliki diriku sepenuhnya. Aku memutuskan untuk menerangi perasaanku sendiri dan melibatkan diri lebih giat dalam kegiatan-kegiatan di kampus. Aku mengikuti perkuliahan, mendatangi para dosen dan asisten, serta mengikuti berbagai seminar, meski aku tidak benar-benar membutuhkan materi-materi skripsi itu. Suatu saat, aku dengar dari teman-temanku bahwa di dalam kampus tengah terjadi gerakan menolak pengumuman perang yang disampaikan pemerintah Mesir terhadap Inggris dan sekutunya. Saat itu menjelang akhir masa-masa Perang Dunia. Hitler dan Mussolini telah melemah dan tidak lagi tersisa kekuatan sekutu yang bisa diberhentikan kecuali Jepang. Artinya, tidak ada lagi ancaman bagi eksistensi Mesir. Maka muncullah gelombang penolakan terhadap pengumuman perang itu dari mayoritas rakyat Mesir yang berujung pada terbunuhnya pimpinan para menteri, Ahmad Mahir. Aku sendiri sejak awal telah menjaga jarak dari gerakan-gerakan politik praktis selama aku masih di bangku kuliah. Pertimbanganku adalah bahwa tuntutan Mesir untuk merdeka dari Inggris mustahil dapat terwujud selama Perang Dunia belum usai. Di samping itu, jumlah teman-teman mahasiswi juga belum memungkinkan bagiku untuk tampil menjadi pelopor dan pimpinan pergerakan. Tapi hari ini,
Aku seperti memiliki dorongan yang kuat untuk terlibat dalam demonstrasi menolak perang. Ini bukan motivasi yang lahir dari materi-materi kuliahku atau akibat kedekatanku dengan para dosen dan asistennya. Semangat demonstrasi ini adalah pengaruh ciuman pertamaku yang membuatku marah dan ingin lari darinya. Aku takut menyimpan dendam karena kemarahan itu. Aku melakukan apa saja untuk membahagiakan diri dan egoku. Ego seorang aku yang mengalahkan perasaan sebagai perempuan. Semangatku untuk berdemonstrasi terdorong oleh bayang-bayang membahagiakan saat aku menyampaikan orasi dengan lantang di hadapan para demonstran, seakan aku adalah pimpinan baru dari sebuah laskar politik. Aku pulang ke rumah jam 4 sore, dengan lelah dan sangat, rambut kusut, muka kusam, pakaian berantakan, dan sepatu berdebu. Tiba-tiba, kudapati Abdul Hamid dan ibunya berada di ruang tamu bersama ayah dan ibu. Semua menungguku. Aku masuk dan duduk bersama mereka dalam penampilanku yang masih kacau. Ibunya melihatku dengan sinis, kemudian berpaling ke anaknya seakan bertanya, "Seperti inikah wanita yang kamu pilih untuk kau beristri?" Abdul Hamid berkata kepadaku, "Kamu terlambat." Aku melemparkan pandangan protes kepadanya, menekankan bahwa bukan haknya untuk mengaturku. Kulihat matanya dan kukirimkan pesan ke dalam pandangannya bahwa lebih penting bagiku menyampaikan orasi politik di depan masa daripada harus pulang dan bertemu dengannya. Aku berkilah. Gerakan politik kali ini begitu dahsyat. Aku sendiri tidak menyangka bahwa pengumuman perang ini benar-benar terjadi. Abdul Hamid memotongku dan berkata sambil tertawa renyah, "Yang lebih penting adalah pengumuman lamaranku." Aku tersenyum karena tidak kuasa menahan senyuman itu. Tetapi aku tetap menimpali perkataan Abdul Hamid. Aku berkata sebenarnya, gerakan politik ini sangat dahsyat, kecuali bila... Ayah tertawa dan memotong kata-kataku. Abdul Hamid juga berkata dengan sebenarnya bahwa dia datang ke sini untuk melamar kamu, dan ayah tahu perasaanmu. Aku tidak mampu berkata apa-apa lagi. Kali ini, sisi perempuanku yang dominan. Rasa malu, berbunga-bunga, tersipu, dan aku diam 1000 bahasa hingga ibuku berkata, "Masuklah ke dalam dan rapihkan dirimu. Panggil kakakmu ke sini." Aku berlari masuk seperti seorang gadis kecil. Perlawananku selama ini telah luntur. Aku berdiri di depan cermin dan berhias hingga aku tampil bak pengantin. Lama aku tidak keluar lagi hingga kakakku menjemput bersama suaminya. Aku kembali bergabung dan pembicaraan kedua keluarga ini dan terlibat dalam kehangatan yang tercipta. Setiap kali aku berusaha membelokkan pembicaraan ke dalam wacana politik dan sosial, setiap kali pula keluargaku mengembalikannya ke dalam cengkrama dan canda tawa yang ringan. Tapi aku telah bersikukuh dengan keputusanku untuk tidak ada lamaran dan pertunangan, kecuali setelah selesai ujian. Tidak ada pernikahan sebelum skripsi. Hari itu, Abdul Hamid hanya meletakkan tangannya di atas tangan ayah dan membaca Al-Fatihah. Selanjutnya, kami melanjutkan keceriaan seakan tidak pernah terjadi kesepakatan apa-apa. Keceriaan malam itu berakhir dan aku kembali ke kamarku. Kembali tidak memiliki diriku seutuhnya seperti saat ciuman pertama itu terjadi. Aku merasa masa depanku telah mulai dilukis. Tapi aku tetap berusaha melawan bias yang telah merasuki tubuhku. Bius Abdul Hamid. Mungkin satu hal penting yang telah kulewatkan dari laki-laki bernama Abdul Hamid ini adalah
ketergesaanku mencintai sebelum selesai aku memahami dirinya. Bahkan, sisi dirinya saja yang masih misterius. Apa yang diinginkan dan yang tidak diinginkan olehnya masih menjadi sisi gelap bagiku. Yang ku tahu darinya hanya yang kusimpulkan dari obrolan-obrolan kami. Dia menggemari musik dan mengoleksi barang-barang antik dari dalam dan luar negeri. Dia menghabiskan waktunya setiap malam di bar bersama teman-temannya dan pergi ke tempat-tempat keramaian untuk makan malam bersama sambil menikmati alunan musik. Kadang, dia begadang di rumah salah seorang teman untuk bermain kartu. Dia menyukai permainan kartu dan biliar. Tapi bukan tipe cowok yang suka mabuk-mabukan. Dia hobi berdansa, bahkan menyebut dirinya paling mahir berjoget tango dan samba yang sangat terkenal saat itu. Aku mendengarkan rentetan cerita-ceritanya sekedar sebagai upaya menghidupkan percakapan. Aku tidak memperhatikan dan mempedulikannya. Bahkan, aku tidak peduli dengan cewek-cewek yang menemaninya berdansa dan berjoget. Saat dia bercerita tentang kisah cintanya sebelum bertemu denganku, aku juga sekedar mendengarnya tanpa aku ingin menangkap lebih detail tentang masa lalunya. Aku tidak ingin mengetahui tipe cewek yang selama ini menculik hatinya dan membandingkannya denganku. Cukuplah bagiku bahwa saat ini dia mencintaiku. Dia sangat berbeda dariku. Hobi, selera, keinginan, dan kebiasaannya sangat bertolak belakang dengan diriku. Aku pendengar musik, tapi bukan penikmat. Aku pergi ke tempat-tempat keramaian hanya bila aku tak bisa menolak ajakan teman atau keluarga. Aku bukan pada kepribadian yang menyukai kesenang-kesenangan hidup sebagaimana kebiasaan Abdul Hamid. Aku tidak membutuhkan kesenangan-kesenangan itu. Satu yang kubutuhkan adalah pemenuhan logika perkawinan agar akalku bisa menerima perkawinan sebagai sebuah keniscayaan. Bagiku, kesenangan-kesenangan yang menjadi hobi Abdul Hamid tidak lebih dari pelarian dari waktu-waktu luang. Tidak ada alasan bagi manusia untuk meningkatkan diri pada kebiasaan itu, apalagi kebergantungan kepadanya. Suatu hari, seusai aku mengikuti ujian skripsi dan sebelum pengumuman kelulusan, dia mengajakku makan malam bersama di atap sebuah hotel terkenal. Restoran itu adalah tempat makan orang-orang terkenal Mesir. Malam itu aku pergi bersamanya bukan karena aku ingin pergi, melainkan karena dia meminta aku untuk menemani. Kami pergi bersama kakak dan iparku, sebagaimana tradisi di tempatku yang tidak mengizinkan pasangan pergi bersama sebelum resmi menikah. Dentuman musik di tempat itu menggoda Abdul Hamid untuk mengajakku berdansa. Aku terperanjat. Selama ini aku tidak pernah berdansa. Satu-satunya pengetahuanku tentang dansa adalah melalui gambar-gambar yang diperlihatkan kakakku di sela-sela aku mengulangi pelajaran. Aku berterus terang, aku tidak bisa berdansa. Dia tersenyum. Aku akan mengajarimu sampai kamu bisa. Ya, tapi bukan sekarang, jawabku. Dia tersenyum merayu. Aku akan membuatmu bisa meski selama ini kamu merasa tidak pantas berdansa. Kamu akan merasa terbang sebagaimana burung-burung. Kamu akan menjadi malaikat meski tanpa sayap. Aku ingin melingkarkan lenganku di pundakmu. Ya, aku akan melakukannya untukmu. Kuletakkan tanganku di atas tangannya. Cukuplah, malam ini kita berdansa di atas jemari kita. Kakakku berkata-kata setengah menghardik. Suat, bangun dan berdansalah dengan Abdul Hamid. Mungkin kakakku menggunakan logikanya sebagai istri. Dia selalu ada setiap kali suaminya meminta berdansa daripada wanita lain yang berdansa bersama suaminya.
Dia menginginkanku aku menjadi seperti dirinya, atau setidaknya dia menginginkan agar aku sekedar memenuhi keinginan Abdul Hamid sebentar saja. Apapun kemauan kakakku, aku bukan pada kehendak untuk berdansa malam ini. Pikiranku terbang ke alam cita-cita yang kucanangkan sejak kecil, menjadi seorang pemimpin wanita. Pantaskah seorang pemimpin berdansa, berlenggak-lenggok di depan rakyat seiring irama lagu? Tidak, aku seperti menyaksikan teman-teman kampusku berkerumun di sekelilingku menonton pertunjukan dansaku. Tidak, aku tidak akan berdansa, karena aku seorang pemimpin wanita. Abdul Hamid merayu, kakakku juga merayu, dan iparku berkata dalam tawa, "Kalau kamu tidak mau berdansa dengan Abdul Hamid, berarti kamu menghendaki aku yang menemanimu berdansa." Akhirnya aku kalah. Aku berdiri dan berdansa. Abdul Hamid merangkuhku di dadanya dan menenggelamkanku dalam keahliannya berdansa. Dia tahu bahwa aku tidak bisa berdansa. Kami tidak banyak melenggangkan kaki. Kakiku sendiri seperti berhenti. Tetapi dia tetap menggerakkan badanku dengan lembut sesuai alunan lagu. Darah kepemimpinanku masih berusaha memberontak. Aku berusaha menjauhkan dadaku dari dadanya, tetapi dia merangkuhku kembali. Sengaja kutarik pipiku dari pipinya, tetapi gerakan lembut dansa membisikkan kepadaku agar terus merekatkan pipiku pada pipinya. Jiwa kepemimpinanku luruh. Kini sisi-sisi perempuanku yang bermain. Aku bisa merasakannya. Merasakan dansa dan menikmati berdekatan dengannya seakan dia telah merasuki diriku dan menebarkan racun. Nyatalah bagiku, dia berdansa yang berpengalaman. Dia mengetahui bahwa dia telah berhasil mempengaruhiku dan semakin menguasaiku. Tiba-tiba aku tersentak. Aku harus melawannya. Aku tidak boleh membiarkan diriku larut dan dipermainkan oleh perasaan di depan orang banyak. Aku terus berusaha hingga aku bisa melepaskan diri dari rangkuhan lengannya dan berlari kembali ke meja makan. Aku tertawa lebar, menyembunyikan perasaanku yang merasa telah dijajah oleh Abdul Hamid. Dansa itu telah menjadi genjalan antara kami berdua. Hari pengumuman kelulusan akhirnya datang. Rankingku anjlok ke urutan 4. Aku bukan lagi menjadi yang terbaik. Aku menganggap Abdul Hamid penyebabnya. Dia berhasil menjatuhkanku ke ranking 4. Aku menangis di kamar sejadi-jadinya, seakan telah kehilangan segala-galanya. Aku seperti sedang dihadapkan pada dua pilihan. Selalu menjadi yang pertama, unggul, dan istimewa di setiap ujian dan kepemimpinan, atau menjadi wanita biasa yang meletakkan tugas-tugas kerumah tanggaan di atas segalanya. Tetapi akhirnya aku sadar bahwa Abdul Hamid tidak pernah memiliki tanggung jawab atas kegagalanku menjadi yang terbaik di ujian skripsi. Aku sendiri yang paling bertanggung jawab. Aku yang telah gagal mengendalikan hidupku untuk berprestasi pada dua sisi. Sisi perempuanku dan sisi prestasi akademisku. Sisi perempuan yang mencintai laki-laki dan sisi perempuan syarat ambisi. Yang kuperlukan adalah meningkatkan kemampuanku dalam menempa dan mengendalikan diri. Akhirnya kami menikah. Sampai hari pernikahan, kami masih memiliki pendirian yang berbeda dalam memilih model resepsi. Abdul Hamid menginginkan resepsi yang sederhana dengan undangan terbatas dari famili dan saudara, kemudian langsung pergi ke Iskandaria untuk berbulan madu. Sedangkan aku menginginkan pesta yang besar sekelas hajatan para tokoh besar dengan menyebar undangan yang banyak dan meriah.
Aku sama sekali tidak memandang perlu diadakannya sebagai prosesi bulan madu. Aku yang menang. Resepsi berlangsung dengan meriah. Banyak tamu penting yang datang. Resepsinya sendiri diadakan di Gedung Persatuan Wanita, tempat para tokoh penting negara ini menyelenggarakan acara-acara besar. Semua dosen dan teman-temanku datang, juga segenap relasi luar kampus yang kukenal. Sementara, Abdul Hamid hanya mengundang tidak lebih dari 5 teman istimewanya, selain undangan dari keluarga dan familinya. Seorang pemimpin wanita telah menikah. Kebahagiaan pemimpin wanita yang menikah lebih karena dia melihat banyaknya jumlah relasi yang datang dan kerumunan para tokoh penting di acara yang diadakannya. Kebahagiaan ini lebih terasa dibandingkan kebahagiaan perkawinan itu sendiri. Aku bisa memastikan bahwa kebahagiaanku lebih besar dibandingkan kebahagiaan suamiku. Meski begitu, sekilas aku tetap menikmati arak-arakan pengantin. Musik yang mengalun merdu menjelma seperti kepak-kepak lembut sayap malaikat menyambut kebahagiaan seorang calon pemimpin wanita negeri ini. Mahkota di kepalaku melengkapi prosesi lingkar lenganku di lengan Abdul Hamid. Aku tersenyum kepada setiap tamu undangan seakan senyum putri raja di perhelatan resmi kerajaan. Aku menjadi pusat perhatian seakan akulah malaikat yang mengejawantah. Hilang di mataku prosesi sebuah pernikahan dan hilang eksistensiku sebagai pasangan pengantin. Aku menjelma orang paling penting di tempat ini. Aku adalah pemimpin wanita. Ayah tidak mungkin bisa mengumpulkan undangan dan tamu-tamu penting semeriah ini. Tidak juga dengan kakakku. Bahkan suamiku tak mungkin melakukannya. Aku yang melakukannya. Aku yang mengumpulkannya. Ini semua membuatku lupa. Bahkan melupakan Abdul Hamid suamiku. Dia sendiri kehilangan dirinya dalam resepsi pernikahan ini. Dia bukan seperti dirinya yang selama ini kukenal. Dia telah lebih dari seorang pengantin pria bagi seorang calon pemimpin besar negeri ini. Tak kudengar komentar datarnya yang selama ini telah membuatku jatuh hati. Aku yang menjadi pemimpin dan pemilik pesta ini. Pesta telah usai. Jam menunjukkan angka 02.00. Aku berkeyakinan bahwa kami akan menghabiskan sisa malam ini di rumah dan pergi ke Iskandaria untuk berbulan madu keesokan harinya, atau setelah beberapa hari. Tetapi Abdul Hamid meraih tanganku dan menarikku ke dalam mobil sambil berkata, "Aku telah mengikuti konsep pestamu, maka kali ini giliranmu yang harus patuh pada konsepku." Aku masih mengenakan baju pengantin ketika kami berkendaraan menelusuri jalan ke Iskandaria. Aku berteriak, "Aku belum mengambil koperku." "Kita tidak akan membutuhkan koper malam ini," sahutnya datar sambil terus mengemudikan mobilnya menuju Iskandaria. Aku mengerti maksudnya. Hayalku sendiri telah mengembara ke dalam pelukan dan ciumannya di malam pertama. Aku dalam perangkuhan suamiku, Abdul Hamid. Alam hayalku mempersembahkan adegan-adegan hubungan suami istri, hubungan antara laki-laki dan perempuan. Terekam kembali memori pengetahuanku yang berasal dari buku-buku percintaan dan terulang kembali bayang-bayang kisah kami selama masa-masa tunangan. Aku mulai merasakan getar bibirku seakan berada dalam kulum ciuman yang dalam. Lenganku seperti sedang kesakitan diremas oleh jemari Abdul Hamid yang kuat. Aku mencoba meredam hasrat ini, setidaknya hingga kami sampai di Iskandaria. Aku memulai pembicaraan tentang pesta yang baru saja selesai dan tentang tamu undangan yang menggembirakan. Tetapi Abdul Hamid memotong dan membuka pembicaraan tentang masa depan yang telah kami mulai tadi malam. Tentang cinta dan tentang kehidupan kami berdua.
Dia mulai memutar musik pilihannya dari radio di mobil. Tanpa sadar, aku telah meletakkan kepalaku di pundaknya dan tertidur. Kubuka kedua mataku dan kutemukan Iskandaria. Aku bingung dan ragu. Aku bukan diriku sebagaimana saat resepsi. Abdul Hamid juga bukan dirinya sebagaimana dia tampil dalam resepsi. Kini, di Iskandaria aku bukan pemimpin. Abdul Hamid yang memimpin. Wahai Tuan Pemimpin Abdul Hamid, bagaimana mungkin kita check-in di hotel tanpa koper? Seperti cewek lainnya, aku punya banyak keperluan dalam koperku. Wahai Tuan Pemimpin, biarkan aku kembali ke Mesir untuk mengambil koperku. Aku mohon, please. Aku takut. Aku adalah perawan suci dalam genggaman seorang laki-laki asing yang kejam. Kataku manja. Dia menoleh kepadaku, memeluk dan menciumku sambil masih terus menyetir mobil. Sesampainya di hotel, Abdul Hamid langsung mengambil kunci kamar yang telah disediakan untuk kami. Dia langsung menarikku masuk ke kamar dan menghempaskanku ke atas ranjang pengantin. Perasaanku bergejolak dan kepalaku penuh dengan silang sengkurat hasrat. Hasrat sepasang pengantin. Hasrat terhadap laki-laki pertama dalam hidupku. Kami tinggal selama 2 hari di kamar hotel. Tidak keluar kamar dan seakan ranjang kamar selalu menarik kami kembali setiap kali kami mencoba turun darinya. Hingga seorang kurir mengantarkan kiriman koper dari Mesir. Bersama koper-koper itu datang juga ibuku dan ibunya. Dengan kedatangan ibuku, terasa berkurang penguasaan Abdul Hamid atas diriku. Aku merasa kembali menemukan kesempatan untuk menjadi pemimpin. Aku selalu gelisah memikirkan cita-cita dan ambisiku untuk menjadi pemimpin setiap kali berduaan dengan suamiku. Bersamanya, seakan ambisiku terhalangi. Bersama Abdul Hamid, aku menjadi wanita biasa tanpa ambisi, tanpa cita-cita. Tapi, ini tidak berarti bahwa aku menghendaki masa yang singkat hidup bersama Abdul Hamid. Aku selalu menginginkan dia mendampingiku. Kehidupan keluarga tidak mungkin merampas kemerdekaan seseorang untuk hidup dan berprestasi di luar rumah. Waktu sesaat tidak mungkin menghalangi hidup dalam deret waktu yang lain. Di atas ranjang, aku sering membicarakan hal-hal di luar urusan kami. Aku membicarakan Mesir yang sedang memasuki fase sejarah baru setelah Perang Dunia berakhir. Aktivitas partai politik dan berbagai perkumpulan semakin mengarah pada gerakan-gerakan yang serius dan tajam. Lantas, apa yang bisa kita berikan untuk Mesir? Abdul Hamid tidak ingin memiliki peran apapun dalam hal ini. Dia menyikapi berita dan seminar yang tidak sengaja ia dengar tanpa ekspresi, seakan dia hanya sebagai penonton. Seringkali aku mempengaruhinya untuk sedikit melibatkan empati bagi Mesir. Tetapi, usahaku selalu sia-sia. Aku percaya sepenuhnya dengan kadar nasionalisme suamiku. Meski seringkali menghindar dari perbincangan tentang politik, ia tidak mungkin lari dari tanggung jawab bela negara. Tapi memang, peta politik negeri ini bukan merupakan materi yang menarik untuk dibicarakan bagi Abdul Hamid. Jika tentang partai politik dan demonstrasi, kami melihat nasionalisme dari sudut pandang yang berbeda. Di luar itu semua, sejak awal bulan Madu, aku telah mencoba menggali pendapatnya tentang anak. Apakah aku harus segera melahirkan anak dan menjadi ibu? Sejak awal ketika aku memutuskan untuk menikah, aku mengharuskan untuk menunda mempunyai anak, baik laki-laki atau perempuan hingga beberapa tahun. Aku ingin melengkapi deret prestasiku sebagai sosok wanita yang sukses dan sebagai pemimpin. Hal ini memang haruskanku mempunyai kesempatan yang cukup untuk merenda karir dan kesuksesan.
untuk studi, untuk pekerjaan, dan untuk membangun sebanyak mungkin relasi. Ini semua tidak mungkin kukorbankan hanya demi melakukan hal yang remeh, melahirkan anak. Tidak mungkin aku mengkhususkan diri mendidik anak dan meninggalkan berbagai peluang sukses yang sangat mungkin kurai. Aku tahu bahwa seorang anak membutuhkan seluruh waktu ibunya, dan saat ini aku tidak memiliki waktu untuk menjadi ibu. Aku tidak ingin melantarkan anak demi karir dan melantarkan karir demi anak. Aku pernah membicarakan hal ini kepada Abdul Hamid dan mengulanginya setelah malam pertama. Abdul Hamid menjawab dengan muka ceria, dipenuhi oleh senyum yang menghanyutkan. Aku sendiri tidak tahu apakah aku menginginkan anak atau tidak menginginkan anak. Aku tidak ingin segera menjadi bapak dan tidak menolak untuk menjadi bapak. Bagiku, anak adalah hadiah istri kepada suaminya. Aku berterima kasih bila kamu memberiku anak. Aku juga berterima kasih bila kamu belum memberiku anak, sebab dengan demikian, kamu telah ikut menjagaku selalu terlihat muda dan tidak memberiku sebutan bapak yang membuatku tampak lebih tua dan semakin rentah. Aku tertawa. Kami semakin larut dalam manis cinta dan gelora asmara atas kesepakatan menunda dan membatasi keturunan. Tetapi, kami memiliki pembicaraan yang lebih penting tentang langkah pertamaku menapaki masa depan. Aku telah menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum dengan prestasi masuk 5 besar lulusan terbaik. Aku berhak mendapatkan tempat dalam jajaran asisten dosen pengajar di kampusku. Meski sebenarnya aku kurang menginginkan jabatan itu sebelum aku berhasil meraih gelar doktor. Tetapi, posisi itu sedemikian prestisius dan mengangkat derajat pemiliknya. Dalam masyarakat, pengajar di perguruan tinggi menepati strata sosial yang tinggi. Aku ingin lebih tinggi dari itu. Aku ingin menjadi dosen bergelar doktor. Selain faktor status sosial, juga karena formasi itu baru diisi oleh tidak lebih dari 5 atau 6 seorang perempuan. Selebihnya laki-laki yang mendominasi. Ayahku sedemikian berharap aku menjadi staf pengajar di perguruan tinggi dan suatu hari nanti menjadi ayah dari seorang doktor Su'ad. 10 hari kami menikmati bulan madu di Iskandaria. Di tengah segala keindahan masa-masa bersama dalam bulan madu, aku mulai dirasuki rasa bosan. Logikaku mulai merengek, ingin kembali ke Mesir untuk kembali memulai langkah-langkah merenda karir di dunia akademis. Lagi pula, apa sebenarnya esensi bulan madu? Mengapa kita tidak menganggap bahwa sepanjang masa dan sepanjang usia perkawinan adalah bulan madu? Mungkin orang-orang dahulu membutuhkan bulan madu karena pada bulan itu, kedua mempelai saling berkenalan secara jasmani setelah saling mengenal secara akal dan ruh pada masa-masa tunangan. Tetapi bukankah saling mengenal secara jasmani tidak memerlukan pembatas waktu dalam 30 hari? Bukankah hal itu bisa dilakukan di tengah-tengah kedua mempelai menjalani kehidupan sehari-hari secara bersama-sama? Mungkin maksud bulan madu adalah agar kedua mempelai saling menikmati waktu-waktu cuti dari pekerjaan hingga mereka bisa saling menenggelamkan pasangannya dalam samudera cinta dan asmara. Tapi bukankah kehidupan berumah tangga hendaknya dimulai dengan pola hidup yang normal, di mana suami dan istri tetap bekerja sebagaimana biasanya, hingga masing-masing saling mengenal dalam kondisi normal, bukan dalam masa cuti? Mengapa harus ada bulan madu yang membuat suami dan istri segera merasa asing melihat pasangannya ketika masa cuti telah berakhir? Inilah logika dan filosofiku tentang bulan madu, sehingga
keputusan untuk kembali ke Mesir setelah baru 10 hari kunikmati kelezatannya. Abdul Hamid menolak filosofiku. Dia menganut filosofi bulan madu dalam masa-masa cuti. Bukankah kehendak sepanjang hidupnya dalam masa cuti? Dia sangat menikmati waktu luang, sehingga kami bisa bersama-sama dan saling memberikan diri sepenuhnya untuk pasangannya. Dia menginginkan seluruh hidupnya adalah waktu luang. Dia mulai merancang angan-angan. Kami akan mengunjungi Eropa untuk memperpanjang bulan madu. Dia ingin menikmati madu sepanjang hidupnya, meski harus kehilangan pekerjaannya dan mengandalkan pendapatan dari tanah warisan orang tuanya. Sebelum ku coba mengemukakan kepada Abdul Hamid, ku sampaikan terlebih dahulu kepada ibuku keinginan untuk segera kembali ke Mesir. Ibu membelalak dan bibirnya terbuka menunjukkan keheranan yang dalam seakan tengah menyaksikan musibah. "Hei, orang gila, apa kamu tidak mencintainya?" Dengan kesadaran bahwa logikaku telah berseberangan dengan logika ibuku, aku menjawab, "Jelas aku mencintainya, tetapi adakah beda mencintainya di Mesir dengan di Iskandaria?" Ibuku segera menimpali, "Jelas beda. Aku tahu dengan pasti bahwa Mesir akan merampasmu dari suamimu. Kamu akan menyibukkan diri dengan kampus, kuliah, dan pembicaraan-pembicaraan yang sia-sia tentang politik. Tetapi, bukankah aku akan selalu berangkat darinya dan pulang kepadanya?" Aku menyanggah. Ibu mulai berceramah. "Untuk kembali kepadanya, kamu harus terbiasa hidup bersamanya. Cinta bukan sekedar fase kehidupan di mana kamu berpindah dari fase lama ke fase baru, dan kamu tak lagi bisa hidup tanpanya. Kamu sekarang memang telah bersamanya, tetapi sebenarnya kamu belum hidup bersamanya dalam satu rumah, dalam satu ranjang. Bagaimana ia tidur? Apa kesukaannya dalam sarapan? Bagaimana kamu melayani keinginannya dan bagaimana kamu menuruti keinginanmu? Semua adalah kehidupan baru yang membutuhkan pengalaman praktis yang jauh lebih sulit dan lebih dalam dari seluruh pelajaranmu di kampus." Aku menyanggah dengan nada cemooh. Ibu berbicara dengan logika. Ibu rumah tangga yang hanya mengurusi rumah, anak, dan suami. Ibu seperti kakak. Jangan lupa bahwa aku juga bertanggung jawab atas sisi lain dalam hidupku, sisi wanita karir. Ibu berkata seperti sedang berteriak di mukaku, "Heh, orang gila, kamu dan logikamu adalah ancaman serius bagi keutuhan rumah tanggamu." Aku menjawab sinis, "Tenang, Bu, jangan takut. Meski aku tidak menyibukkan diri di dapur, aku dan akalku akan mampu menjaga keutuhan rumah tangga kami." Kutinggalkan ibu dan kuhampiri Abdul Hamid untuk kusampaikan keinginanku pulang ke Mesir. Besok pagi setelah baru hanya 10 hari kulalui masa bulan madu. Dia memandangku heran. Kemudian rasa heran itu tiba-tiba berubah senyuman, kemudian menggerakkan bahunya seakan ia tidak sedang memperhatikanku. "Pulanglah lebih dulu ke Mesir dan rapikan rumah kita. Aku akan segera menyusulmu." Aku kaget, seakan dia benar-benar sedang menunjukkan bahwa dia lebih kuat dan lebih segalanya dariku dengan tidak mencegahku pulang ke Mesir. "Mengapa kita tidak pulang bersama-sama?" tanyaku. Dia menjawab, "Kamu pulanglah lebih dahulu. Aku akan menyusul dan menemuimu di rumah telah tenggelam dalam lautan kerinduanmu untukku." "Kamu tidak sedang marah, kan?" tanyaku. Dia berkata sambil keluar dari kamar tanpa pertama kali aku tinggal bersama laki-laki. "Oh, tidak.
Aku mencintaimu dan sejak awal aku sadar bahwa aku harus mencintai seorang perempuan lemah. Abdul Hamid menyebutku lemah, padahal aku sama sekali tidak merasa bahwa aku adalah perempuan lemah.